Welcome to GBT Kristus Hidup. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang hadir dan nyata akan memenuhi dalam hidup kita. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Hati kami Tuhan terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberikan kami roh yang haus dan lapar Tuhan akan Engkau Tuhan. Mari berikan hati kami Tuhan, hati yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Mari bawa kami Tuhan masuk Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa-Mu Tuhan tercurah untuk kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan Tuhan, kehendak-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dengan segenap hati kita sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan. Amin. Mari yang rindu akan Tuhan sama-sama katakan, ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan. Ku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu, sebab pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan, haus jiwaku. biar ini menjadi pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi yes, siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin. Melebihi siapapun juga. Panggil namanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Di setiap Waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. amin. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, Melebihi lebih dari apapun Tuhan. siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanyalah Kau Tuhan yang ku andalkan. Oh, tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat pengagunganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan bahwa Tuhan baik, selamanya Tuhan tetap baik. Oh,
namamu nyata Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu besar Tuhan. Biar pujian ini menjadi pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudaraku, naikkan pujian ini, katakan hanya Engkau Tuhan. Mari percaya bahwa Dialah yang sanggup. Yesus, hanya Kau yang ku percaya Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan. Lebih dari apapun, amin. Mari angkat iman kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Kami percaya Engkau Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Kau ku sembah. Mari katakan Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Amin, haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau yang ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau yang ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau yang ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Satu-satunya kota benteng kami hanyalah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami siap bersuka cita, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan Engkau Allah yang hidup. Mari yang siap bersuka cita bersama saya katakan amin, amin. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin, Amin. amin. Kita mau pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan namanya Tuhan.
termasyur, perkasa selamanya. Sebab Dialah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Amin. Di dalam segala. Sebab ada apa Bapak Ibu? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, sebab ada kuasa di dalam-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang berkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Kau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama. Katakan nama yang membebaskanku, yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Sebab segala kuasa tunduk, segala kuasa, amin, pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bertepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak untuk sekali lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Betapa kami rindu Tuhan untuk senantiasa mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu, Engkau tahu amin, ceritaku.
masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, haleluya. Sempurnakan jadi karya yang indah. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil Tuhan. tiada yang Amin, haleluya Yesus. bagimu. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah Pada rancangan-Mu. pada Amin. rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin, haleluya. Tak peduli Masa lalu, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Ubahkanku Tuhan. sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ajar kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang terus ada dalam sepanjang kehidupan kami. Buat kami tetap mengerti akan rencana Tuhan, buat kami tetap setia kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu segala pergumulan hidup kami, buatlah kami tetap melihat pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami. Buat kami tetap ada dalam rancangan Tuhan yang besar. Bahwa setiap apapun yang kami hadapi, buat kami tetap mengerti dan kami boleh tetap tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang meneguhkan kami dalam setiap pemberitaan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu juga kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan
boleh menjadi pendewasaan bagi hidup kami dan kami terus berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kemurahan, pertolongan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat ini, kemudian kita aminkan bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, hitungan ketiga kita mulai. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-10, 2, 3. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Amin. Diberkatilah Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara pergumulan, memang itulah warna hidup kita, ya kan? Kalau kita berbicara tentang tantangan hidup, itulah juga yang diberikan Tuhan buat kehidupan kita. Coba apa yang kita bayangkan ketika kita menghadapi masa sulit kita? Ya, setiap orang kan punya masa sulit kan gitu ya. Di titik terendah atau mungkin di masa puncak-puncaknya kita harus menghadapi segala sesuatu. Apa yang menjadi pemikiran kita? Tentunya kita akan mengalami kekecewaan, frustasi, atau mungkin dengan keluhan-keluhan yang seringkali membuat kita tidak bisa bangkit dan kita merasa menyalahkan diri kita. Ya. Dalam segala pergumulan kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Dan itu menjadi sebuah tantangan buat kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup menilai hidup kita ini terlalu berat, ya kita mau nyalahkan siapa kan gitu ya. Mau nyalahkan diri sendiri, Tuhan, atau mungkin orang lain. Mungkin bisa jadi kita wis pasrah wae dengan nasib kita, apapun yang kita hadapi. Kita belajar dari bangsa Israel. Pengalaman bangsa Israel pun juga demikian. Ya, mereka mengalami di mana ada titik terendah dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di padang gurun. Mau tidak mau mereka harus mengalami yang disebut dengan kelaparan atau kesulitan. Ya. Dan setiap orang pasti juga mengalami hal yang sama. Dalam ayat yang kedua dan ketiga itu menjadi latar belakangnya. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi ada rasa ketidakpuasan bagi bangsa Israel ketika mereka sudah diperhadapkan pada masuk pada gurun. Padahal ya bukan rencana Musa atau rencana Harun begitu untuk membawa mereka. Mereka hanya nurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Suruh mimpin mereka ya dipimpin lah. Tapi ketidakdewasaan dalam hidup bangsa Israel inilah yang menjadi satu penekanan buat kita. Supaya apa? Yaitu tadi di masa sulit mereka, ketika mereka kelaparan, mereka rasanya pengen ada sesuatu yang ya katakanlah menyelesaikan hidup mereka. Tapi Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup mereka. Mereka mengalami pendewasaan hidup. Mereka harus melewati proses bagi hidup mereka. Supaya apa? Mereka semakin dewasa, mereka semakin takut dan mereka semakin percaya dan taat kepada Tuhan. Hal yang terpenting bagi kehidupan bagi bangsa Israel adalah mereka masih
tidak bisa melepaskan kedagingan mereka ketika mereka di Mesir. Ya, harapannya seperti itu. Ketika mereka kelaparan, mereka bersungut-sungut. Tadinya kalau misalnya Tuhan panggil, Tuhan, ya mereka hadapi kematian, harusnya menghadapi dengan itu tadi, menghadap kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tidak dengan kelaparan di padang gurun. Mereka punya pilihan sendiri, mereka tidak siap dengan penderitaannya. Cara pandang mereka berbeda dengan cara pandang Tuhan. Dibandingkan ayat yang ke-10, ketika mereka lihat padang gurun, di sana ada kemuliaan. Apa mereka mau kembali kepada Mesir dengan penderitaan, dengan beban, dengan kesengsaraan mereka? Harusnya mereka bisa menilai kenyataan hidup mereka harus seperti apa. Karena inilah yang dituntut bagi kehidupan bangsa Israel. Supaya apa? Lihat kehebatan Tuhan. Kalau mereka dulu didewasakan dengan bisa keluar dari bangsa Mesir dengan 10 tulah yang ajaib dan tidak ada yang sanggup melakukannya selain Tuhan Allah bagi hidup mereka. Mereka bisa menyeberangi Laut Merah dengan sukacita. Siapa yang melakukannya? Kalau mereka bisa kembali mereview hidup mereka, pengalaman hidup dengan Tuhan, dan cara Tuhan menyertai mereka, mereka harusnya tidak timbul kekecewaan, tidak timbul frustasi, tidak timbul mungkin katakanlah sungut-sungut yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Mereka harus tetapnya pada koridor mereka berjalan terus saja dengan Tuhan. Tuhan yang mengawali, sekalipun harus masuk dalam padang gurun, harusnya mereka bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lupa. Dan mereka mulai timbul sungut-sungut mereka, ketidakpuasan hidup. Ya, kalau dibandingkan dengan kuasa Tuhan, itu merupakan sebuah kebodohan. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup katakanlah menolong hidup mereka di tengah kesukaran, masakan Tuhan enggak sanggup melakukan di tengah padang gurun, kan begitu. Karena itu mari bagi kita menjadi pendewasaan hidup. Jangan sampai melakukan kebodohan. Ada masa di titik terendah kita harus mengalami proses yang dari Tuhan. Tetap lihat bagaimana Tuhan berkarya buat kehidupan kita. Kalau dulu ditolong, sekarang pun Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita. Artinya ketika kita ada di dalam sebuah proses yang dari Tuhan, belajar dari bangsa Israel ini. Mereka mengalami satu dinamika yang disebut dengan kebodohan tadi. Mereka lupa kehebatan Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dibanding mereka menghadapi padang gurun. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, mereka semua kerjakan dengan sangat sempurna. Dan itu membuat pendewasaan hidup bagi bangsa Israel harusnya bisa terjadi. Ya, kita juga begitu. Kita memang pernah ada di titik terendah, kita mungkin ada banyak pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin saking bingungnya kita nggak ngerti mau melakukan apa. Tapi lihat, bahwa di balik proses, di balik padang gurun, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang dibangun dengan kehidupan kita? Mari, jangan pernah melupakan kedahsyatan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Jangan pernah melupakan bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib. Entah kuasa mukjizat, entah mungkin jalan keluar kesembuhan dan lain sebagainya, pemulihan hidup. Tuhan bisa lakukan kapanpun dan siapapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi inilah maunya Tuhan. Jangan lihat padang gurun menjadi satu akhir dari kehidupan. Tapi itu awal bagaimana kita bisa melihat kemuliaan yang dari Tuhan. Mereka belum sampai di tanah Kanaan, mereka hanya masuk padang gurun. Dan mereka merasa, waduh kok seperti ini ya, kok rasanya mereka kehilangan ya kekuatan campur tangan di mana Tuhan yang telah berkarya luar biasa dahulu. Dan mereka harus dibangkitkan itu tadi. Ya. Dan inilah cara Tuhan buat kehidupan kita. Maka sekali lagi, mari kalau kita nih menghadapi segala pergumulan hidup kita,
Jangan sampai mengalami kebodohan, melupakan kuasa, melupakan karya Tuhan, melupakan mujizat Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, buatlah kita mengerti bahwa Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Ya, sama bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan untuk masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu sebagai tanah perjanjian. Harusnya mereka pandang apa yang Tuhan janjikan, bukan bersungut-sungut, kecewa, frustasi dengan perjalanan hidup mereka. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan memang harus proses, supaya apa? Kita siap menerima berkatnya Tuhan. Kan begitu. Kan itu tadi, di balik penderitaan mesti ada kemuliaan. Nah bagi kita pun juga kita belajar seperti itu. Ya. Jadi ketidakmampuan bangsa Israel menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa melakukan apapun, itu menjadi kebodohan bagi mereka. Kalau mereka tetap punya satu kekuatan campur tangan Tuhan, oh betapa ajaibnya hidup mereka. Titik terendah pun dalam hidup, pergumulan yang berat pun dalam hidup mereka bisa lewati. Mereka bisa lalui dengan kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan. Nah kita belajar dengan konteks yang sama, makanya hidup kita itu jangan mengabaikan Tuhan. Lihat kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bangsa Israel di ayat yang ke-10, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Apa yang kita temukan dalam proses hidup kita? Apakah kekecewaan? Apakah frustasi? Apakah mungkin ketidakberdayaan? Apakah mungkin sengsara penderitaan? Tuhan mau bisa mengubah segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka harus bangkit, mereka harus bisa melihat kalau mereka memalingkan mukanya ke padang gurun yang dia lihat kemuliaan Tuhan, harusnya kesemangatan hidup mereka terus dia lakukan bersama dengan Tuhan. Bagi kita, mari kita belajar menjadi pembelajaran rohani dan pendewasaan iman. Artinya kalau kita memandang pergumulan hidup, segala macam persoalan tantangan hidup kita, mari kita harus tetap sertakan hidup kita untuk melihat kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kita. Ya, mari. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita, bukan sebuah kebetulan dan bukan sebuah hukuman, tapi Tuhan mau berkarya luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan mau supaya kehidupan kita mengalami pendewasaan. Ya tadi, bukan mengalami kebodohan, sehingga kita lupa betapa hebatnya Tuhan kita. Kita lupa betapa dahsyatnya Tuhan kita, yang sudah mengantarkan hidup kita sampai hari ini. Oleh karena ini mari kita akan diajar terus supaya ini menghadapi realita hidup ini loh. Itu harus seimbang, berkesinambungan dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut. Kalau bangsa Israel menjadi contoh bagi kita, mereka bisa mengalami kegagalan. Mereka bersungut-sungut, mereka frustasi, mereka kecewa. Bagaimana mereka merasa nyaman di Mesir kemudian masuk padang gurun. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih indah dari apa yang mereka dapatkan di Mesir. Ya, lihat bagaimana cara Tuhan mengubah apa yang mereka dapatkan di Mesir, nggak ada apa-apanya dengan apa yang mereka dapatkan nantinya di padang gurun. Ya, mereka berseru. Mereka menempatkan satu kondisi keadaan bagaimana mereka harus benar-benar, ya itu tadi, diajar untuk menerima dan mengandalkan Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah bagaimana dengan kenyataan hidup kita? Ketika kita di titik terendah, mari belajar untuk tetap melihat kehebatan Tuhan. Lihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Ya.
Tidak perlu menyalahkan Tuhan, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita, supaya di balik setiap penderitaan selalu ada kemuliaan yang dari Tuhan. Di balik semua proses hidup yang mungkin menjadi beban, diganti kelegaan yang dari Tuhan. Di balik segala sesuatu yang mungkin menekan kehidupan kita, diganti dengan kebebasan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Masalahnya bagaimana? Siap enggak kita? Supaya benar-benar apa yang Tuhan kerjakan melalui bangsa Israel ini mendewasakan juga kehidupan kita. Supaya di saat tadi saya katakan titik terendah kita, mungkin pergumulan, entah mungkin sakit, entah apapun kekurangan, beban yang begitu berat, ada kemuliaan yang dibalik itu semua. Dan kita menikmati sesuatu yang besar. Bagaimana caranya? Coba perhatikan di dalam ayat yang keempat dan kelima di sana. Keluaran pasal 16, ayat 4 dan kelima, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bayangkan, apa yang mereka harapkan dengan kelaparan ternyata Tuhan jawab. Kekurangan hidup mereka dijawab oleh Tuhan dengan mempercayai akan janji Tuhan. Ya itu tadi, perjalanan proses hidup kita mungkin enggak mudah. Tapi bukan berarti Tuhan enggak bisa melakukan apapun. Tuhan punya banyak cara. Bahkan Tuhan sediakan yang terbaik di sana. Ya. Ketika mereka merasa kelaparan, Tuhan lakukan apa di sana? Nanti Allah akan menurunkan hujan roti bagimu. Dan mereka membawa seberapa mereka perlu, bahkan sampai di rumah menjadi 2 kali lipat. Apa artinya? Kita enggak bisa bayangkan bagaimana kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan kita tidak bisa mendikte Tuhan harus melakukan apa yang seperti kita inginkan. Tapi ketika kita percaya janji Tuhan, Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Pendewasaan itulah yang memang dituntut Tuhan. Apa yang disediakan bangsa Mesir untuk bangsa Israel pada saat itu, enggak sebanding dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Bahkan Tuhan memberi yang terbaik, bahkan Tuhan memberi kelipatan buat kebutuhan hidup mereka. Aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Dan sementara mereka ambil dan mereka mendapati hari ke-6 bisa 2 kali lipat dari apa yang mereka ambil. Siapa yang buat? Kita lihat di sana, Tuhan campur tangan yang luar biasa. Ketika kita mempercayai Tuhan, ada banyak cara Tuhan buat kehidupan kita. Ya, itu tadi. Yang penting kita belajar untuk percaya akan janji Tuhan. Pendewasaan yang Tuhan mau buat kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik, bahkan berkelebihan dalam kehidupan kita. Ya. Ingat bagaimana Tuhan membagikan 5 roti 2 ikan? Ya semuanya menjadi sesuatu yang mujizat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah air jadi anggur pun juga begitu. Tuhan enggak pernah ngepres katakanlah, atau mungkin membuat kekurangan seseorang enggak mungkin berlebihan. Ya kan? Karena ini yang dilakukan Tuhan buat kita supaya kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam proses, ketika kita masuk dalam padang gurun, jangan lihat kebinasaan yang terjadi sebagai mindset cara pandang kita, tapi diajarkan lihat ketika mereka lihat di padang gurun, yang mereka lihat adalah kemuliaan Tuhan di awal. Mesti ada kuasa mujizat Tuhan. Orang yang percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan tidak menemukan kegagalan. Tapi pasti ada jalan keluar. Masa percaya kepada janji Tuhan yang luar biasa.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saat ini kita berharap? Mari, di balik penderitaan pasti ada kemuliaan yang dari Tuhan. Tinggal kitanya belajar mempercayai janji Tuhan. Bangsa Israel juga demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka diajar sepenuh untuk melihat. Ini loh, kalau mereka seandainya masih mengingat kebesaran Tuhan keluar dari Mesir, bisa membelah itu tadi melewati Laut Merah, mereka harusnya enggak bersungut-sungut lagi. Mereka cukup berharap Tuhan dan percaya Tuhan dengan doa mereka, tidak menyalahkan Musa, apalagi menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan harus melakukannya, percayai setiap penderitaan proses Tuhan itu, mesti Tuhan sediakan kemuliaan yang luar biasa. Tinggal kitanya, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita mempercayai janji Tuhan? Ya. Sudahkah kita sampai hari ini mempercayai janji Tuhan? Kan itu tadi, apa yang Tuhan lakukan. Ya. Mau makan roti bagaimana di padang gurun? Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kirim roti dari langit sudah. Dan itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kita semua. Termasuk bangsa Israel, dibuat segala sesuatunya menjadi luar biasa. Mereka harus mengakui kedahsyatan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah main-main. Ketika Tuhan menyuruh keluar dari Mesir, mereka memang diperhadapkan pada gurun. Tapi apa yang mereka lihat di padang gurun bukan sebuah penderitaan kematian, tapi kemuliaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-16 sampai 17, Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Sesuai dengan jumlah kebutuhan hidup mereka. Tuhan menguji ketaatan mereka. Enggak cuma kita diajar percaya, tapi juga kita dibangun ketaatan hidup yang terus ada dalam kehidupan kita. Kalau mau menikmati yang dimana setiap penderitaan akan diubah menjadi kemuliaan, mari belajarlah untuk berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, satu orang segomer. Ada banyak, ada yang sedikit, sesuai jumlah yang ada di kemah mereka. Kalau keluarganya besar ya mereka ambil banyak, kalau keluarganya kecil ya mereka sesuai dengan porsi mereka. Tuhan yang pasti, Tuhan memelihara hidup di tengah kesukaran. Di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, perjalanan hidup mereka pasti tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan bertanggung jawab. Apapun keadaan hidup mereka, kita pun juga begitu. Kita belajar dari peristiwa ini. Bagaimana Tuhan peduli memperhatikan bangsa Israel. Mereka yang tadinya bersungut-sungut, mereka yang tadinya memberontak, katakanlah ketidakpuasan, kekecewaan, frustasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Sekarang Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak sedang main-main. Tuhan mempercayakan umat pilih-pilihannya untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Bagi kita juga begitu Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, mari kita melihat bagaimana karya Tuhan yang besar. Tuhan mau supaya kehidupan kita tidak hanya sekedar putus asa menghadapi padang gurun, tapi kita akan mengubah setiap padang gurun yang kita lewati harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di sanalah ada kuasa Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, kita percaya kuasa Tuhan akan terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian kita, serahkanlah hidupmu padanya. Satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup, menyerahkan di tangan kuasa Tuhan.
yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami terus mempercayai Tuhan, karena Tuhan yang melihat keberadaan hidup kami di tengah kesukaran. Ajar kami melihat kemuliaan yang dari Tuhan. Di tengah penderitaan ada beban dan kuasa yang pembebasan bagi hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu Percayai Tuhan yang membuat penderitaan menjadi kemuliaan. persoalanmu. Karena kita percaya Tuhan Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. katakan dengan iman. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Haleluya, Yesus. Telah tetap Tuhan yang mampu melakukan kuasa besar bagi hidup kami. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan,
Bahkan ketika kami di padang gurun, ajarlah kami tetap melihat kemuliaan yang dari Tuhan. Ajar kami melihat pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang mendewasakan kami untuk tidak melakukan kebodohan. Dan buat kami tetap percaya akan janji Tuhan. Buat kami tetap taat apa yang Tuhan mau buat kehidupan kami. Untuk kami hidup dalam rencana Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap penderitaan pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu meteraikan dalam kehidupan hamba-Mu. Percaya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kekuatan bagi kami untuk kami menikmati hidup kami dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti berkuasa dan melakukannya terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu memberkati kami, mendewasakan kami. Kami terus berjalan dengan Tuhan. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan, kedinasan, wirausaha, perdagangan, apapun yang kami kerjakan. Tuhan tetaplah memberkati kami. Buat kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara kami. Tuhan yang terus ada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, Dia selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba-Mu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba-Mu, menjadi siap tiba-Mu, menjadi siap tiba-Mu di atas dasar iman. Tuhan memberkati setiap persembahan bagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita mendengarkan warta gereja dan pengumuman untuk warta jemaat sudah tersedia di grup jemaat ya, edisi 17 sampai 22. Kemudian untuk pembekalan baptisan nanti sore jam 5 ya, kita kumpul di sini. Yang bagi yang akan dibaptis silakan kumpul jam 5 di tempat ini ya, supaya tidak kemalaman nanti ya. Kemudian untuk Komsel Esther Senin tanggal 17 bertempat di keluarga Ibu Ani ya, dimulai pukul 6, Candi Lontar Blok 41B nomor 89A. Kemudian untuk hari Rebu ibadah lansia dimulai pukul 5:30. Kemudian doa malam dimulai pukul 6:30. Kemudian ibadah wanita dimulai pukul 6 dan kaum muda dimulai pukul 7 ya. Kemudian untuk minggu depan ibadah hari Minggu akan dilayani oleh Pastor Andreas Julius ya, minggu depan. Kemudian untuk sekolah minggu dimulai pukul 9 dan tunas remaja mulai pukul 10. Nah, yang berulang tahun dalam minggu ini ada anak Alicia Dinda Larasati 12 Juli, kemudian anak Moses ya, Sian Siagian tanggal 12, kemudian Ibu Tomo ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati senantiasa. Puji nama Tuhan. Ya, untuk penggalangan dana
pasar, Bapak Ibu yang mungkin ingin menitipkan makanan atau minuman, bisa menghubungi Ibu Melki, Ibu Yudi Winata, Ibu Anis, ya. Bisa menghubungi mereka, ya. Puji nama Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai akhir, memberkati hamba-hambamu Tuhan yang ambil bagian pelayanan, band pujian, band musik, singer LCD, baik IT, juga kolektan, penerima tamu, hambamu yang menjaga firman-Mu, juga kami semua yang hadir, Tuhan terus memberkati kami. Kekuatan pertolongan yang dari Tuhan, kedahsyatan Tuhan senantiasa ada dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih juga menyerahkan saudara kami yang tidak sempat hadir, apapun bentuk pergumulan mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan, Tuhan teruslah menolong dan membuat kebesaran Tuhan, kemuliaan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah sepekan dalam tangan kuasa-Mu, juga kami menyerahkan sepenuh apapun pergumulan gereja-Mu tempat ini Bapa, buat setiap kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang memulihkan baik setiap apapun jadi pergumulan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, baik rumah dekat maupun rumah jauh, Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah bawalah pulang rahmat damai seanugerah, kasih karunia damai sejahtera dari surga, turun memberkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.